ini Bapak Ibu 7 jurus BK hebat yang kita harapkan sama-sama kita bisa nanti implementasikan di sekolah. Jurus 1 sampai 5 itu kita terapkan anak-anak. Kalau misalkan 6 dan 7 itu jurus khusus untuk diri kita pribadi karena kaitannya dengan manajemen sekolah dan lingkungan sekolah selain anak-anak. Pada aplikasinya, kita menjadi guru wali di sekolah, itu yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengenali potensi masing-masing anak yang menjadi tanggung jawab kita. Satu guru mengampu 23 siswa. Berarti kita harus mengenali potensi khususnya ke 23 siswa anak ini. Paling mudah dilakukan adalah tes kemampuan gaya belajar, tes peminatan, dan tes kecerdasan majemuk. Apalagi di kelas 7 itu bisa menggunakan aplikasi. Sudah disediakan oleh kementerian, itu ada aplikasi Aku Pintar, Bapak Ibu. Nanti silahkan dibuka dan dieksplorasi di sana. Banyak sekali tes yang bisa kita gunakan untuk mengenali potensi anak-anak. Yang kedua ini mengelola emosi. Pentingnya mengelola emosi itu kita bisa membantu murid mengaplikasikan beberapa teknik yang telah dijabarkan di depan. Saya akan bagikan modulnya, ada modul lengkapnya. Di sana lengkap, ada medianya, ada bahan bacaannya, kemudian ada langkah-langkah alur yang bisa kita laksanakan langsung. Kemampuan siswa untuk bangkit kembali setelah dia mengalami kegagalan, setelah dia jatuh. Banyak anak-anak yang nggak bisa tahan di sekolah dan memilih untuk tidak masuk sekolah atau pindah sekolah karena ada masalah dengan teman. Nah, nanti para guru wali nih, ada nih tekniknya di jurus ketiga. Bagaimana untuk mengajarkan anak, membiasakan anak untuk bisa resilient terhadap cobaan. Nah, tentu saja Bapak Ibu, teknik-teknik yang telah kita ajarkan kepada siswa nanti tidak akan berhasil apabila mereka tidak konsisten. Jadi tidak bisa sekali pakai saja. Nah, tanggung jawab kita adalah memantau siswa agar tetap menggunakan teknik-teknik kelola emosinya atau enggak menggunakan teknik-teknik resiliensinya gitu. Jadi di sini juga diajarkan manajemen waktu, tanggung jawab gitu ya, kebiasaan positif. Tentu saja jurus ini menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dan efektif untuk membangun hubungan yang kuat antara siswa dan guru, teman sebaya, dan orang tua. Pentingnya atau garis merahnya adalah dijalin koreksi ini tidak hanya antara siswa dengan siswa aja, tapi gimana caranya siswa bisa bekerja sama dengan guru dan juga orang tuanya. Kadang suka nggak berhasil gara-gara ketidakmampuan atau kegagalan komunikasi antara anak dengan orang tua. Sedikit membedah modul di bagian kolaborasi ini, nih ada beberapa alur penanganan kasus siswa gitu, dimana kalau masalah murid itu ringan, sebenarnya bisa masuknya pintu pertamanya itu sebenarnya ke wali kelas dulu, wali kelas. Nah, setelah ke wali kelas, baru ke guru wali. Maaf, ini bukan guru kelas, guru wali maksudnya ya. Ada ringan. Kalau misalkan wali kelas merasa tidak bisa menghandle masalah murid, itu naiknya ke guru wali gitu. Nah, setelah itu baru tingkat selanjutnya adalah ke guru BK. Jadi tidak langsung ke guru BK. Ada melewati wali kelas dan guru wali. Kemudian, apabila masalahnya dipandang berat, itu bisa bekerja sama dengan guru piket, guru mapel, dan orang tua untuk menambah referensi dan informasi berkaitan dengan anak itu. Ya, jadi kalau misalkan masalahnya ringan, tidak perlu dulu untuk ke guru mapel atau ke orang tua. Ya, iya wali kelas dulu sebenarnya, terus ke guru walinya dulu. Nah, kalau udah kategorinya sedang, baru melibatkan ya. Nah, kemudian apabila belum terselesaikan juga masalah siswa, ketika kita sudah melibatkan guru piket, guru mapel orang tua, baru masalah itu bisa dikategorikan berat. Baru aja naik ke kepala sekolah. Itu pun setelah melewati wali kelas, guru wali, guru BK, guru piket, guru mapel, siswaan ya. Betul, jadi tidak langsung naik ke kepala sekolah gitu. Tetap harus ada birokrasi gitu kan. Nah, setelah itu apabila setelah konferensi kasus dengan kepala sekolah belum juga ditemukan pemecahan masalahnya, itu baru direferal ke mitra seperti psikolog, dokter atau ahli lainnya.
jurus terakhir, yaitu menata situasi. Guru berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan, yang menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembang siswa. Ini poin pentingnya adalah ketika di kelas nanti, atau ketika kita berhadapan dengan siswa yang menjadi tanggung jawab kita nanti, kita harus memastikan dulu situasi keadaan di mana kita akan menangani siswa tersebut. Dilihat dari ruangannya, apakah ruangan tersebut aman dan nyaman untuk siswa bercerita atau tidak. Jika tidak, sebaiknya dibawa ke ruangan yang private gitu. Jangan sampai ada gangguan lain. Atau ditanya dulu siswanya, mau cerita di sini atau di mana. Terus misalkan kalau misalkan diperlukan guru lain, seperti misalkan guru kelasnya atau guru mapel tertentu, ditanyakan dulu kesediaan siswanya. Bersedia tidak kalau misalkan Bu Nurjanah ikut ke ruangan untuk mendengarkan juga cerita Arudika, misalkan nama anaknya Arudika. Jadi kalau ke anak tuh dipanggil namanya, Bapak Ibu. Kalau misalkan di kamu itu nanti ada jarak, katanya nggak boleh kalau misalkan nyebut kamu dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi harus tahu namanya dulu. Nah, kalau misalkan situasinya belum pas, belum aman, belum nyaman, sebaiknya tidak memaksa siswa untuk bercerita, gitu. Apalagi kalau siswa datang dalam keadaan menangis, emosi, itu sebaiknya tidak langsung ditanya, kenapa? Tadi kenapa? Kamu sama siapa? Kamu berantem gitu. Tapi kita menata situasinya itu dengan cara memberikan dia sugesti atau memberikan dia sesuatu yang bisa menenangkan emosinya dulu, mengelola emosinya tadi. Boleh teknik tadi, Bapak Ibu, diajarkan tekniknya dulu, atau boleh sesuatu yang bisa makanan yang bikin happy, misalkan coklat. Kalau misalkan sedang ada coklat di situ, yang penting dia bisa tenang dulu, baru disuruh cerita. Kalaupun itu dia mau, kalau dia tidak mau, disuges lagi, apakah kamu mau cerita, apakah Arudika mau cerita hari ini atau besok ceritanya. Gitu, tapi selalu dipantau. Gitu, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama menerapkan jurus-jurus ini di sekolah ke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.